Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Shin-Fa-Xiang Sutra Teratai, episode 1593. Meyakini dan memahami dengan batin mendalam, serta bertahan lama. Praktisi bodhisatwa terbagi atas bodhisatwa besar, agung, dan bodhisatwa kecil, pemula. Para bodhisatwa yang menegakkan dharma agung tanpa kenal mundur selamanya, membangkitkan ikrar agung untuk masuk ke tengah orang banyak. Para bodhisatwa dengan praktik mendalam ini adalah para bodhisatwa besar agung. Para bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad, membangun tekad awal untuk menjalankan ajaran dari kendaraan besar, pembelajaran dan praktik mereka belum dalam, adalah bodhisatwa kecil pemula. Mendaki gunung tinggi mesti diawali dengan langkah pertama. Bersungguh hati menghayati dan memahami, bodhisatwa ada yang besar agung dan ada yang kecil pemula, bukan dalam hal besar ataupun kecil, namun berdasarkan pelatihan diri sebelum atau sesudahnya. Yang terlebih dahulu membangkitkan tekad memasuki jalan bodhisatwa akan memiliki pengalaman lebih mendalam. Yang belakangan membangkitkan tekad memasuki jalan bodhisatwa akan kurang berpengalaman atau mendalam. Ada lagi yang begitu membangkitkan tekad, langsung membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung. Dengan demikian aktif memasuki jalan bodhisatwa. Tekun bersumbangsih pada para makhluk, sepenuh hati giat tanpa mundur. Inilah bodhisatwa besar, juga disebut bodhisatwa senior. Ada juga yang membangkitkan ikrar agung untuk masuk ke tengah orang banyak, yaitu dengan masuk ke tengah orang banyak. Mereka adalah para bodhisatwa dengan praktik mendalam. Mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, juga memiliki tekad yang kuat, dan tidak pernah mundur ataupun menyerah. Ini adalah bodhisatwa agung yang benar-benar tekun. Oleh karena itu, sejak lama, mereka telah berlatih sendiri dan mengajar orang lain, sehingga memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka selalu membantu Buddha dalam menyelamatkan dan membimbing makhluk hidup. Mereka berulang kali kembali untuk waktu yang lama, selalu dengan satu tekad dalam menapaki jalan bodhisatwa. Mereka semua disebut bodhisatwa agung. Ada juga para bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad, yang tidak berpengalaman dan baru saja mulai, meskipun mereka telah membangkitkan tekad dan yang akan belajar untuk melatih diri, namun mereka selalu berhati-hati dalam segala hal dan ragu-ragu untuk bergerak maju. Ini adalah bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad, yang baru saja mulai belajar, baik dengan pikiran maupun tubuh. Mereka semua bersedia untuk bersumbangsi dengan sepenuh hati. Sebenarnya terhadap diri sendiri, mereka belum sepenuhnya percaya diri, namun mereka bersedia belajar dengan sepenuh hati. Ini adalah bodhisatwa yang baru membangkitkan tekad, yang juga baru saja membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar. Di masa lalu, mereka telah melatih diri, namun hanya memberi kebaikan kepada diri sendiri. Sekarang, setelah mendengarkan ajaran Buddha, mereka tergerak hatinya. Mereka telah membangkitkan tekad ajaran kendaraan besar, dan mulai mempersiapkan untuk mempraktikannya dalam tindakan nyata. Dalam ajaran kendaraan besar, mereka juga masih disebut bodhisatwa kecil atau pemula. Karena mereka baru saja mulai belajar, tidak berdasarkan usia. Ada yang usianya lebih tua, namun keyakinan pada masa lampaunya adalah memberi manfaat kepada diri sendiri. Saya melatih diri saya sendiri. Saya ingin memutuskan tumimbal lahir. Jadi saya tidak memperdulikan orang lain, hanya mengurus diri saya sendiri. Kemudian setelah mendengarkan dharma dan memahaminya, waktu juga berlalu begitu saja. Waktu yang demikian berlalu memberi manfaat kepada diri sendiri, juga memerlukan waktu untuk melatihnya. Memberi manfaat kepada diri sendiri secara bersamaan membantu orang lain. Dengan waktu yang sama, dalam waktu yang sama dapat secara bersamaan memupuk dua hal. Demi mereka, mulai dengan proses membantu orang. Sebenarnya ini adalah praktik melatih diri sendiri. Satu batin tidak dapat melakukan dua hal pada saat bersamaan. Ketika saya membangkitkan sebersit niat pikiran kebaikan,
hati welas asih, baru muncul tindakan ini untuk membantu orang lain. Dengan terbangkitnya tekad kebaikan dan hati welas asih ini, telah mulai memberi manfaat kepada diri sendiri, karena hati kita terlebih dulu membangkitkan tekad. Dengan terlebih dulu membangkitkan tekad kebaikan ini adalah kita sendiri. Dalam niat pikiran pertama dalam melatih diri. Pada waktu yang sama, jika tindakan kita memberi manfaat pada orang lain, dengan demikian bukankah dalam waktu yang bersamaan telah melatih dua hal? Pemahaman ini, keyakinan dan pemahaman ini mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Sekarang mulai belajar, walaupun usianya berapapun. Asalkan mulai dengan sebersit niat pikiran mempraktikkan ajaran kendaraan besar, maka ini dinamakan bodhisatwa. Demikian juga terhitung sebagai bodhisatwa kecil atau pemula. Ketika usia sudah mulai bertambah, baru belajar memberi manfaat kepada orang lain. Jadi membangkitkan tekad dalam dan dangkal, sama seperti saat kita menerima sila. Menerima sila sejak dini, di usia yang muda, namun lebih senior dalam sisi usia dharma. Karena dia telah menerima sila semasa usia muda, ada sebagian orang baru menerima sila setelah menjadi monastik di usia tua. Maka mereka lebih junior di sisi usia dharma. Oleh itu, dalam hal usia dharma tidak memperdulikan usia fisik. Usia praktisi diukur dari waktu mereka menerima sila. Tetapi dalam manusia dikatakan, kita menghormati orang yang tua dan berbudi luhur. Namun dalam Dharma dikatakan, harus menjadikan sila sebagai guru, juga menjadikan sila sebagai yang dihormati. Menerima sila secara mendalam itu dianggap tua dalam sila. Dia lebih senior dibandingkan diri saya. Prinsipnya adalah sama. Membangkitkan tekad luhur ada urutannya. Maka mereka yang lebih berpengalaman disebut bodhisatwa besar atau agung. Mereka yang sedikit berpengalaman disebut bodhisatwa kecil atau pemula. Membangkitkan tekad sangatlah penting. Ketika di zaman Sang Buddha, Raja Prasenajit datang menemui Sang Buddha. Dia menghormati Sang Buddha, merasakan sukacita ketika mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Dia memohon kepada Sang Buddha, Buddha, mohon berjanji kepada saya, selama 3 bulan saya bersedia bertanggung jawab atas semua keperluan. Sang Buddha menerimanya. Raja Prasenajit sangat bersukacita. Dalam waktu 3 bulan, dia memberikan persembahan secara keseluruhan kepada para biksu. Dia memberi persembahan kepada semua monastik. Menyediakan tempat pelatihan yang agung, memberikan persembahan 4 jenis kebutuhan pokok. 3 bulan telah berlalu dengan damai. Raja Prasenajit telah menyelesaikan persembahan ini. Dia merasakan sukacita dan setelah acara penutupan, dia bertemu dengan Buddha. Dia berterima kasih kepada Buddha. Telah mengizinkan dirinya selama 3 bulan ini memperoleh jasa kebajikan atas memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha. Jasa kebajikan yang saya peroleh selama 3 bulan ini seharusnya tidak sedikit. Sang Buddha memberitahunya, Raja Prasenajit, jangan pernah mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan ini jasa kebajikan Anda sangat besar. Jangan mengucapkan dari mulut atau berpikir dalam hati bahwa jasa kebajikan Anda besar. Sang Buddha demikian mengulanginya. Raja Prasenajit bertanya kepada Sang Buddha, mengapa? Mengapa tidak boleh berbicara dari hati saya? Dalam 3 bulan ini saya sangat bersukacita. Saya berhasil mencapai jasa kebajikan demikian. Buddha sekali lagi memperingatkannya. Perbuatan yang sudah dilakukan, jangan dalam hati memperhitungkan jasa kebajikan. Mengukurnya, memperhitungkan jasa kebajikan. Mengapa? Sang Raja kembali bertanya. Kemudian Buddha mengatakan, kamu harus tahu, noda batin atau ketidaktahuan dan jalinan karmamu telah terakumulasi di kehidupan lampau. Merupakan akibat dari waktu yang lama. Ketika kamu berkali-kali kembali ke dunia ini, walaupun kamu telah mendengar Dharma, harus tetap ada keyakinan dan pemahaman Buddha Dharma di dalam hati.
juga terus-menerus mengakumulasi sebab dan kondisi atau jalinan karma baik. Untuk waktu yang lama sejak masa lalu, kamu sudah berada di dunia. Selama periode yang panjang ini, sebab dan kondisi atau jalinan karma telah terakumulasi tumpang tindih. Tetapi kamu harus terus membentuk jalinan jodoh baik, karena karma masa lalu telah matang. Karma yang kita himpun sekarang untuk masa akan datang masih sangat sedikit jumlahnya. Jangan diperhitungkan. Kita sekarang bersumbangsi, itu merupakan tugas kita. Bangkitkan kepercayaanmu, keyakinan, dan pemahamanmu. Karena itu kewajibanmu untuk bersumbangsi. Jangan mengukur sekarang sudah berbuat berapa banyak. Muncul dan berlalu sesuai jalinan jodoh. Juga harus menggenggam jalinan jodoh sekarang. Untuk kondisi masa mendatang, tidak perlu mengukur. Jika kamu terus menghitung, maka pahala kebajikanmu akan berkurang. Karena kamu sekarang mengambil kredit. Lalu hati timbul pikiran tamak, melekat, dan ketidaktahuan atau noda batin. Jadi, apa yang kamu lakukan sekarang bukan lagi dari lubuk hati, tetapi karena mengejar keuntungan. Bukan sebersit pikiran bajik yang muncul dari lubuk hatimu. Jadi kamu jangan menghitungnya. Kemudian, Buddha menggunakan bahasa yang gamblang dengan mahir, tulus, menjelaskannya kepada Raja Prasenajit. Di tengah-tengah ini, Katyayana lalu mulai bangun dan bersaksi di tempat atas hal ini. Katyayana pun berkata, "Ya benar, sewaktu beliau selesai melakukan pelatihan diri yang telah melalui bimbingan dan petunjuk Sang Buddha, waktu yang demikian lama melakukan pelatihan diri, sampai tidak hanya pengajaran Sang Buddha, tapi batin diri sendiri pun memahami dan juga mengetahui bahwa di masa lampau 31 kalpa lalu, 32 kalpa adalah waktu yang sangat panjang. Di waktu itu, ada seorang Buddha yang lahir di tempat lain, yang juga membimbing di alam manusia. Namanya Tathagata Dana Sikirti. Di tengah itu, ada seorang bernama Budak Hitam Murni. Hitam Murni adalah sebuah nama. Budak adalah orang hina atau rendah. Dia berkata, orang yang hina atau rendah ini bersuka cita bertemu dengan Sang Buddha. Sangat berterima kasih ada Buddha yang muncul di dunia. Juga mendengar Sang Buddha membabarkan Dharma, keyakinan sangat mendalam. Sehingga karena demikian juga berani pergi kerja, lain-lain dan lain-lain. Dengan waktu yang lama memberi persembahan kepada Buddha, tidak berani perhitungan, hanya satu hati dan satu tekad. Kepercayaan memberi persembahan karena dua hal ini terhadap Buddha tidak ada pikiran lain. Hanya rasa percaya, yakni kepercayaan, percaya kebajikan Buddha. Dan mengerti semua yang dibabarkan Sang Buddha. Keyakinan dan pemahaman, dan menyembah dengan hati yang paling tulus. Tidak ada niat pikiran kedua atau ketiga. Mulai dari saat ini, dari kehidupan ke kehidupan memegang kesadaran ini, yaitu membangun kesadaran akan benih kebajikan. Memohon Buddha Dharma dengan hati yang paling tulus. Dari kehidupan ke kehidupan, selalu berada di tengah masyarakat. Dari kehidupan ke kehidupan, selalu mendekati mitra bajik. Dari kehidupan ke kehidupan, berdasarkan keyakinan dan pemahaman, dengan hati menyembah, demikian bersumbangsi, telah menjalankan sepanjang 31 kalpa. Saat ini bertemu dengan Sang Buddha, menerima Dharma dan juga yakin dan paham, dan juga menyembah dengan raga dan batin. Katyayana menyampaikan berbagi di hadapan Sang Buddha mengenai Raja Prasenajit. Saat itu adalah masa Sang Buddha. Benar, Katyayana adalah demikian. Sang Buddha sedang memberi nasihat yang sangat jujur kepada Raja Prasenajit. Memberikan peringatan yang sangat jujur kepada Raja Prasenajit. Setelah kamu melakukan yang telah berlalu, biarlah berlalu. Jangan perhitungan, hanya bersumbangsi. Harus diketahui, inilah manusia. Tabiat dari kehidupan ke kehidupan, sebab dan jodoh yang masih sangat panjang. Jangan karena sekarang membangun tekad, sekarang baru mulai lakukan dan berhitung-hitungan,
dan merasa, "Sekarang pahala saya besar." Sangat tidak boleh diucapkan, sangat tidak boleh diperhitungkan. Ini peringatan yang sangat jujur, peringatan kepada Raja Prasenajit. Karena ini, Katyayana berdiri dan memberi kesaksian perjalanan dia sepanjang 31 kalpa. Adegan ini sangat menyentuh hati, seperti berbagi wawasan dari praktik spiritual. Siswa awam itu tidak berpengalaman dalam praktik, dan hanya ingin mencari pahala dan kebajikan. Biksu itu telah menghabiskan banyak waktu untuk mempraktikkan Dharma. Jadi, Yang Mulia Katyayana dengan tenang berbagi praktik masa lalunya. Dia tidak hanya berlatih dalam kehidupan ini, tetapi juga sepanjang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Selama lebih dari 30 kalpa dalam proses ini. Jadi, kita tahu bahwa mempelajari ajaran Buddha adalah tekad awal. Mereka mengukur dan menghitung apa yang mereka lakukan. Dalam waktu singkat, mereka sudah mulai menghitung. Keyakinan dan pemahaman mereka masih dangkal. Mereka belum memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Jadi mereka penuh perhitungan dan serakah. Para bodhisattva menghabiskan waktu yang lama, sebab dan kondisi serta keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Ini adalah proses yang mereka gunakan untuk mencapainya. Para bodhisattva harus menghabiskan waktu yang tak terbatas untuk lebih jauh mempraktikkan Dharma dan mengaktualisasikan 6 paramita dalam semua tindakan untuk mencapai keadaan yang setara dengan Sang Buddha, memasuki kamar Tathagata dan mengenakan pakaian Tathagata, hingga mereka mencapai lautan kekosongan. Pembelajaran dan praktik mereka belum dalam adalah bodhisattva kecil atau pemula. Ibarat seperti kita mendaki gunung, tinggi gunung ada ribuan kilo. Untuk mencapai puncak gunung juga harus memulainya dari langkah pertama. Gunung Yusan di Taiwan sangat tinggi, juga harus memulainya dari langkah pertama. Jadi harus sepenuh hati maju ke depan agar bisa mencapai puncak. Bukan menghitung setiap langkah yang diambil. Tidak boleh menghitung langkah, tapi sepenuh hati maju. Demikian baru bisa mencapai puncak. Jadi kita harus bersungguh hati menghayati makna dari meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Jadi kita harus bersungguh hati. Waktu sangat panjang, kita harus memahami berapa panjang dan bagaimana melatih. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, Ajita, sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, ketika mendengar aku membabarkan tentang betapa panjangnya usiaku, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam, maka akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Sebelumnya telah dikatakan, Sang Buddha memanggil Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya, tahukah Anda, pria berbudi atau wanita berbudi adalah selain para makhluk yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, juga para perumah tangga. 4 kelompok murid hadir dalam persamuhan di puncak burung nasar. Di puncak burung nasar, Buddha menunjuk Ajita sebagai perwakilan. Beliau berharap semua murid ini dapat bertumbuh keyakinan dan pemahaman. Beberapa hari ini saya terus memberitahu kita semua, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Kita harus menjaga batin kita, sepenuh hati memegang teguh tekad kita. Jika telah meyakini, maka harus mendengarkan dengan sepenuh hati, sehingga memahami makna yang terkandung dalam Dharma. Dengan Dharma yang berisi prinsip kebenaran, kita harus semakin tekun dan bersungguh-sungguh, menggenggam waktu dan mengingat selalu, memegang teguh Dharma ini. Ini yang dikatakan, meyakini dan memahaminya dengan batin mendalam. Jika memiliki tekad untuk mencari Dharma, maka dengan sendirinya akan menyaksikan Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Jika demikian, maka kita akan seolah-olah sedang berada di tempat yang sama dengan Buddha. Bersama-sama di tempat itu, menyaksikan Buddha berada di tempat itu, sedang membabarkan Dharma. Sebelumnya dikatakan, waktu yang panjang dipersingkat menjadi sebersit pikiran. Prinsip yang sama. Saya telah mengingatnya. 50 lebih tahun lalu,
tahun 1966, karena jalinan jodoh demikian membangkitkan sebersit niat pikiran, sehingga perkumpulan amal suci dengan demikian didirikan. Pikirkan, ini juga selang waktu kejadiannya 50 tahun lebih. Saat ini sedang berbicara dengan semua orang. Tiba-tiba kalpa panjang dipersingkat menjadi sebersit pikiran. Berbicara hingga sini. Sebersit pikiran ini lalu kembali ke 50 lebih tahun lalu. Berapa banyak hal, kisah yang sangat banyak, dalam satu waktu langsung terkumpul. Ingatan di dalam lautan pikiran, ini adalah meyakini dan memahami. Sejarah ini demi era waktu menjadi saksi. Bukan hanya saya yang mengatakannya. Di era masa itu, pada waktu yang sama memiliki tekad hati yang sama, bodhisatwa yang pada waktu yang sama dan tindakan yang sama masih ada hidup. Meskipun ada yang gugur, tetapi masih ada yang masih hidup. Masih ada orang yang bersama-sama dalam tekad, tindakan, dan pelatihan diri. Semua ini bisa dijadikan saksi. Dalam waktu sebersit niat pikiran itu bisa menampung berapa banyak orang. Sebersit niat pikiran waktu itu bisa begitu banyak orang. Pada waktu yang sama bisa membangkitkan tekad demikian. Bisa demikian tiada henti-hentinya diakumulasikan. Coba pikirkan, ini adalah takdir dari satu pemikiran. Satu pemikiran dapat bertahan selama ribuan kalpa. Dan dharma dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Dari satu pemikiran tersebut menjadi seperti ini. Dan terus berlanjut tidak sama dengan itu bermula dari satu pikiran dalam waktu yang lama. Setelah waktu panjang berlalu, mengingat kembali masa lalu, saya juga berpikir untuk kembali. Oleh karena itu, meyakini dan memahami Dharma, kebenarannya adalah seperti ini, bukan tergantung pada seberapa banyak yang saya katakan sekarang, atau seberapa banyak yang saya katakan kepada Anda. Jadi kita selalu bilang, tak terhingga, gagasannya tak terukur. Itu saja. Dalam pikiran kita harus mengalaminya. Kesetiaan dan ketiadaan makna ajaran Buddha. Jika Anda memahami makna Dharma Sang Buddha, ketika kita mendengarkan Dharma tersebut sekarang, maka Dharma tersebut seolah-olah diucapkan dari mulut Sang Buddha. Seolah-olah kita berada dalam kehidupan yang sama dengan Sang Buddha. Dan Sang Buddha sedang berkhotbah Dharma. Dharma ini adalah Dharma itu, dan prinsipnya adalah seperti ini. Prinsipnya tidak berubah selama berabad-abad. Dan Dharma selamanya akan selalu seperti ini. Jadi saat ini kita mempelajari ajaran Buddha. Kita harus memahami pengetahuan dan cara pandang Sang Buddha. Ajaran Buddha adalah untuk mempelajari pengetahuan dan pandangan Buddha. Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha adalah untuk membantu kita memahami. Tidak hanya memahami tetapi juga agar kita bisa melihat bagaimana cara menapaki jalan bodhisattva, bagaimana cara berlatih yang benar. Tidak hanya kita bisa melihatnya, kita juga bisa mempraktikannya dalam tindakan nyata. Dan juga memasuki dan mempraktikkan dengan cara Sang Buddha. Demikian melatih, demikian mempraktikkan, demikian melatih, kita bisa memahami dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan dengan melihat prinsipnya. Karena kita sudah menjalankannya, ternyata saat kita melakukan dan mengajarkan orang lain, mereka juga ikut melakukan dan merasakannya sendiri. Saat kita memunculkan niat hati yang baik, kita juga akan membimbing orang lain untuk ikut melakukan. Lalu kita melakukan dan kita merasakan. Saat mereka melakukan, mereka pun merasakan. Maka kita semua memiliki pengalaman yang sama ini, bersama-sama menapaki jalan bodhisattva ini. Inilah memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Demi memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, makanya memahami dan meyakini tubuh Dharma dari Tathagata dengan batin mendalam, mampu memahami dan menghayati jalan agung, menyelami lautan kebijaksanaan dari Sutra Pitaka, tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan dari Buddha yang berdiam selamanya. Panjang usia Buddha adalah tak terhingga dan senantiasa berada di puncak burung nasar untuk membabarkan Dharma. Tak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar, asalkan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha,
akan berada bersama-sama dengan para bodhisattva. Kita harus memahami pengetahuannya dan memasuki pandangan dengan batin mendalam. Apa yang bisa kita lihat, itulah yang bisa kita praktekkan. Pengetahuan dan pandangan dari Buddha ini harus bersumber dari memahami dan meyakini tubuh Dharma dari Tathagata. Dengan batin mendalam, kita harus bersungguh hati, meyakini Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Jika Anda memiliki keyakinan, barulah Anda dapat masuk ke dalam, barulah Anda dapat melihat. Setelah melihat, barulah mengerti bagaimana cara melakukannya. Berhasil melakukan, barulah Anda mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya. Pengalaman ini adalah tubuh Dharma dari Buddha. Telah mengalami prinsip kebenaran tubuh Dharma ini. Demikianlah prinsip kebenaran. Dengan sendirinya kita akan menghayati jalan agung. Demikianlah bagaimana kita harus mempraktekannya. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus melakukannya. Dan kita juga harus menyelami lautan kebijaksanaan dari Sutra Pitaka. Ini terdapat di dalam perlindungan Trisarana. Terdapat Dharma yang tak terkira banyaknya di dalam Sutra Pitaka, sehingga kita dapat berendam di dalam lautan Dharma terhadap masalah orang dan peristiwa. Dengan cepat kita dapat memadukannya ke dalam prinsip kebenaran itu. Seharusnya dilakukan dengan cara demikian, seharusnya direncanakan dengan cara demikian. Tidak akan terdelusi oleh masalah orang, peristiwa, dan benda. Ini yang disebut dengan lautan kebijaksanaan. Karena Anda telah memasuki Sutra Pitaka, sama-sama mengenai masalah orang dan peristiwa. Pandangan dan pengetahuan Anda akan berbeda dengan pengalaman pada umumnya. Karena telah meyakini dan memahami dengan batin secara mendalam. Karena sudah masuk Sutra Pitaka secara mendalam, menyelami lautan kebijaksanaan. Ini yang disebut dengan tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan dari Buddha yang berdiam selamanya. Kebijaksanaan kita ini bersifat abadi. Maka dari itu disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Tidak hanya sekedar pengalaman, kita telah berubah menjadi kebijaksanaan. Merubah pengalaman menjadi kebijaksanaan. Telah menjadi kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu berdiam selamanya. Di masa depan, kita dapat datang dan pergi. Tidak ada tabiat buruk, kebiasaan keserakahan makhluk awam. Yang ada adalah panggilan jiwa untuk memasuki kerumunan orang. Tidak ada keserakahan di dunia. Menggunakan jiwa kebijaksanaan memasuki kerumunan orang. Oleh karena itu disebut tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan dari Buddha yang berdiam selamanya. Jadi, tubuh Dharma dan jiwa kebijaksanaan Buddha juga berdiam selamanya. Oleh karena itu, panjang usia Buddha adalah tak terhingga. Sang Buddha tinggal di puncak burung nasar selamanya. Karena puncak burung nasar adalah ungkapan maksud hati. Ungkapan maksud hatinya membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah setelah Buddha mencapai kebudahan. Telah lebih dari 40 tahun mulai diungkapkan dengan bebas. Sangat bergembira menyampaikan apa yang ia ingin bicarakan. Ini disebut mengungkap harapan mendasar. Ini adalah jiwa kebijaksanaan Sang Buddha. Maka dari itu, syair ini tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Setiap orang akan melafalkan. Sebab puncak burung nasar berada di dalam batin kita. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Setiap orang memilikinya. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Selama Anda memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, memahami dan meyakini dengan batin mendalam, kita akan selalu berbagi kebijaksanaan bodhisattva. Kita juga akan sering bersama dengan bodhisattva. Bersamaan di puncak burung nasar, mendengarkan khotbah Sang Buddha, prinsip kebenaran yang sama. Inilah niat pikiran kita. Oleh karena itu, naskah sutra selanjutnya mengatakan, bersama-sama dengan para bodhisattva agung dan dikelilingi oleh kumpulan Sravaka yang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, juga melihat pada dunia saha, tanahnya terbuat dari lapis lazuri, rata dan datar.
8 jalan utama dibatasi dengan emas jambu nada. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sang Buddha berada pada puncak burung nasar. Pada tempat ini masih terdapat begitu banyak bodhisatwa agung, baik bodhisatwa yang agung dan biasa, bodhisatwa yang memiliki pengalaman dan bodhisatwa pemula yang baru membangkitkan tekad. Semuanya berkumpul pada tempat ini, terutama Srawaka dan Pratekya Buddha, seluruhnya mengelilingi tempat tersebut. Mendengar Sang Buddha membabarkan Dharma, jika kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, bukan hanya meyakini Buddha berada pada puncak burung nasar, kita akan meyakini sangat banyak bodhisatwa yang hadir di puncak burung nasar. Tidak dapat dihitung jumlahnya, yang telah memiliki pencapaian, pada saat ini, dan yang akan memiliki pencapaian. Masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Seluruhnya membangkitkan hati pada tempat ini. Inilah yang harus kita yakini, karena Dharma selalu menetap mengikuti waktu. Puncak burung nasar berada di dalam hati kita selamanya. Buddha Dharma tidaklah terputus. Masih banyak terdapat orang yang berjalan di atas prinsip pada dunia ini, sehingga dikatakan bersama-sama dengan para bodhisatwa agung dan dikelilingi oleh kumpulan Srawaka yang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Mengelilingi tempat tersebut dengan demikian, Buddha membabarkan Dharma untuk semuanya. Bersama-sama dengan para bodhisatwa agung dan dikelilingi oleh kumpulan Srawaka yang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Sutra ini mencatat kalau para bodhisatwa agung dan para Srawaka dapat memahami dan meyakininya dengan batin mendalam, seakan mendengarkan langsung ucapan dari Buddha. Dari itu akan melihat seluruh persamuhan mengelilinginya pada ketika itu. Ini artinya, sutra ini mencatat kalau para bodhisatwa agung, apa yang ada di catatan tertulis itu banyak sekali. Ada bodhisatwa, pendengar, dan sebagainya. Semua orang sudah memiliki keyakinan dan pemahaman jauh di dalam hati mereka ketika Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai, hingga saat memasuki pemahaman dan pandangan Sang Buddha. Semua orang sudah keyakinan dan pemahaman yang mendalam di dalam hati mereka. Jadi, seakan mendengarkan langsung ucapan dari Buddha. Dharma ini adalah suara Sang Buddha. Sang Buddha sedang membabarkan Dharma. Seakan mendengarkan secara langsung, seolah-olah semua orang mendengarkan Dharma secara langsung. Sama seperti pada masa puncak burung nasar. Dari itu akan melihat seluruh persamuhan mengelilinginya pada ketika itu. Jika kita memiliki pola pikir seperti itu, dengan iman dan pemahaman yang mendalam, semua orang akan berada di puncak burung nasar. Memasuki kediaman Tathagata, bagian ini mewakili memasuki kediaman Tathagata yang hidup selama masa hidup Sang Buddha, dan mendengarkan dia menjelaskan Dharma di sana. Juga melihat pada dunia saha, tanahnya terbuat dari lapis lazuri rata dan datar. Pada persamuhan puncak burung nasar, Buddha membabarkan sutra ini dan membahas Dharma sejati, menyampaikan maksud hatinya secara bebas. Esensi dari Dharma yang bersih mengkilap, laksana berada di dunia dari lapis lazuri. Melihat persamuhan puncak burung nasar lagi, tempat pembabaran sutra, Buddha sedang membahas Dharma sejati. Di tempat itu, persamuhan burung nasar, ladang pelatihan yang sangat anggun. Kita ada melihat puncak burung nasar itu. Meskipun pemandangannya saat ini, orang yang pergi berziarah, mengambil gambar, membuat seluruh langit, direkam seperti ini, kirim pulang kembali. Sebenarnya tempat membabarkan Dharma tidak besar, tapi kondisi lingkungan sekelilingnya indah. Puncak burung nasar itu membabarkan Dharma. Pada persamuhan puncak burung nasar, Buddha membabarkan sutra, membahas Dharma sejati, menyampaikan maksud hatinya secara bebas, esensi dari Dharma yang bersih mengkilap. Ini adalah di persamuhan puncak burung nasar. Sang Buddha menggenggam waktu ini. Dia membuat isi hatinya. Setelah mencapai pencerahan, niat pikiran pertama Dharma yang hendak diungkapkan. Tetapi sudah 40 tahun lebih, akar kapasitas masih belum matang. Jadi memberi pengajaran sesuai kapasitas. Sekarang akar kapasitas sudah matang.
Potensi dan kondisi pendukung sudah matang. Potensi dan jalinan jodoh adalah demikian. Jadi Sang Buddha mulai mengungkapkan dengan bebas isi hati, mengungkapkan dengan bebas maksud hati Buddha. Kata-kata yang hendak diucapkan, sekarang akhirnya sudah mengatakan semuanya. Dharma ini, esensi dari Dharma yang bersih mengkilap. Sangat bersih. Dharma-dharma ini sangat bersih. Adalah merupakan Dharma bagi jiwa, menghimpun energi, memusatkannya. Ini disebut bersih mengkilap. Jadi, Laksana berada di dunia dari lapis lazuri. Tidak peduli dunia saha seberapa kotor, adalah tempat pelatihan untuk Buddha membabarkan Dharma. Tempat itu adalah kondisi batin semua orang, sangat bersih. Jadi, rata dan datar, artinya batin semua orang juga begitu rata dan datar. Rata dan datar. Para bodhisatwa berada bersama-sama di puncak burung nasar, mendengarkan Dharma dengan batin yang rata dan datar. Batin bebas dari pikiran lain. Makanya dikatakan rata. Sebagaimana dibimbing dan diajarkan. Batin bebas dari kesulitan dan bahaya. Makanya dikatakan datar. Para bodhisatwa berkumpul di persamuhan di puncak burung nasar. Ada banyak bodhisatwa di sana. Tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Artinya di puncak burung nasar, kalau kita mendekat sedikit, kita akan memasuki kediaman Tathagata. Kita semua sudah memasuki kediaman Tathagata. Inilah sebersit niat pikiran. Rentang sebersit niat pikiran kita bisa memenuhi kediaman Tathagata. Kita berdiam di tempat di mana Buddha berada, tanpa jarak dan perbedaan waktu. Karena ini mulanya ada dalam sebersit niat pikiran. Jadi, mendengarkan Dharma dengan batin yang rata dan datar. Batin kita rata dan datar. Batin kita damai dan benar. Artinya kita tidak menyimpang. Jadi, batin bebas dari pikiran lain. Makanya dikatakan rata. Sebagaimana dibimbing dan diajarkan, batin bebas dari kesulitan dan bahaya. Batinnya bebas dari kesulitan dan bahaya. Sebenarnya di puncak burung nasar, kalau kita melihat pada mimbar di mana Dharma dibabarkan, kita bisa melihat bagaimana curamnya lereng di sekitar. Namun batin mereka datar. Ketika sutra muncul, asalkan batin kita datar, tidak akan ada kesulitan dan bahaya. Kenyataannya, kita mesti mendaki untuk mencapai puncak. Mobil tidak bisa mencapai tempat itu. Kesimpulannya, asalkan batin kita datar dan rata, lingkungan sekitar akan menjadi datar. 8 jalan utama dibatasi dengan emas jambu nada. Di dalam sutra ini, ladang pelatihan digambarkan sebagai sangat datar dan rata. 8 jalan utama dibatasi dengan emas jambu nada. Memegang teguh Dharma benar, mematuhi sila dan menegakkan kedisiplinan, disebut tali emas yang membatasi 8 jalan utama. Emas yang dihasilkan oleh sungai jambu memiliki warna yang paling bagus. Keadaan ladang pelatihan sebenarnya menggambarkan keadaan ladang pelatihan batin kita, yaitu memegang teguh Dharma benar, mematuhi sila. Kita telah mendengar banyak Dharma. Batin pencerahan seharusnya sudah kokoh. Dharma benar sudah meresap ke dalam batin kita. Kita mematuhi sila, maka menegakkan kedisiplinan disebut tali emas yang membatasi 8 jalan utama. Batin pencerahan kita sudah sangat kokoh. Arah jalan kita sudah benar. Dalam kehidupan, kita menegakkan kedisiplinan dan kita semua mengikuti aturan dengan sangat baik. Sehingga dinamakan tali emas yang membatasi 8 jalan utama. Menggunakan tali emas membagi menjadi 8 jalan. 8 jalan utama. Kita menggunakan jalan untuk menggambarkan bagaimana mematuhi sila. Inilah yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu, membahas tentang emas jambu nada. Apa yang dimaksud dengan jambu nada? Jambu adalah nama pohon, di mana hutan pohon jambu adalah sangat rimbun. Pohon ini adalah pohon terbesar di dalam hutan. Dwipa artinya benua. Pada benua ini terdapat hutan pohon jambu. Dalam hutan terdapat sebuah sungai. Di dasar sungai terdapat pasir emas yang dinamakan emas jambu nada.
Jambu adalah sebuah pohon yang kita sebut sebagai jambu dwipa, yaitu dunia atau alam manusia kita. Ada satu tempat yang disebut dengan jambu. Tempat ini menggunakan nama sebuah pohon. Pohon ini adalah raja pohon di jambu dwipa. Lagi pula, pohon ini tidak hanya tumbuh satu pohon, namun pohon ini tumbuh menjadi hutan yang disebut dengan pohon jambu. Saat pohon jambu ini bermekaran, ini adalah pohon jambu yang paling subur. Ada satu pohon yang paling besar. Oleh karena itu, tempat ini secara khusus disebut sebagai benua. Benua ini adalah satu pulau. Pulau ini memiliki hutan seperti ini. Di dalam hutan ini ada pohon besar ini. Oleh karena itu disebut jambu dwipa. Ini disebut jambu. Di dalam hutan pohon jambu ini ada sebuah sungai. Di dasar sungai ini ada pasir emas. Pasir emas ini sering kita temukan di India. Mereka penduduk India sering menyaring pasir di sungai untuk mendapatkan emas. Pasir yang berada di dasar sungai, pasir ini mengandung emas. Dan karena itulah tempat ini dinamakan demikian. Oleh karena itu disebut emas jambu nada. Ini sangat berharga, emas sangat berharga, sehingga digunakan sebagai tali untuk membatasi 8 jalan utama. Sehingga dengan tali emas sebagai pembatas, membagi ajaran dari jalan mulia beruas 8. Dengan tali emas sebagai pembatas, membagi ajaran dari jalan mulia beruas 8. Sekarang hendaknya tahu kalau kedisiplinan dan sila adalah pembatas. Melihat jalan mulia beruas 8 disebut dengan melihat esensi dari Dharma. Kita sebagai praktisi perlu ada jalan mulia beruas 8. Jalan mulia beruas 8, semuanya mestinya tahu. Kita harus menegakkan kedisiplinan dan sila. Jalan mulia beruas 8 ini harus ditata rapi. Di dalam 37 faktor pendukung menuju pencerahan, terutama ada jalan mulia beruas 8. Pandangan benar, pemikiran benar, usaha benar, perbuatan benar, dan lain-lain. Semuanya ada di sini. Harus mempunyai tindakan demikian. Sila dan aturan ini, aturan kedisiplinan di dalamnya, pelatihan diri kita di sini, kondisi batin kita harus selalu ada mengandung prinsip kebenaran. Saudara sekalian, mempelajari agama Buddha bukanlah beberapa patah kata. Kita sudah bisa jelas. Kita harus yakin dan paham dengan batin mendalam. Dengan batin yang mendalam harus dipertahankan selamanya. Bukan saya telah banyak mendengar, saya banyak mengerti, saya banyak bertindak, saya melakukan seberapa banyak akan saya hitung. Bukan, ini panggilan jiwa kita, lakukan saja. Raja Prasenajit mengira pemberian persembahan pada Buddha Dharma selama 3 bulan telah berbuat sangat banyak. Buddha memberikan pengajaran, memberi pengajaran yang tulus, yaitu jangan memperhitungkan. Karena manusia selalu datang dan kembali. Kehidupan masa lalu, masa mendatang sangat lama. Kehilangan satu niat, begitu kamu terus memperhitungkan, sangat mudah menghapuskan. Kerisauan masih ada. Bila melatih ajaran dengan fokus, maka akan berkurang kerisauan. Bodhisattva harus mempunyai satu niat batin yang murni, sehingga setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.